Agama Hindu mengajarkan umatnya untuk selalu belajar memahami filosofis dari setiap ajarannya. Dengan kata lain, jika kita ingin benar-benar memahami Weda, kita dituntut untuk memahami secara hati-hati dari setiap ajaran Weda agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kita semua mengetahui bahwa kitab suci Weda diwahyukan di daratan India. Akan tetapi, Hindu sangatlah fleksibel sehingga di masa lalu, orang India dan Brahmana Hindu yang datang ke Nusantara tidak pernah memaksakan Hindu agar seperti di India. Hal ini dapat dilihat dari sejarah ketika penyebaran agama Hindu ke Nusantara ini senantiasa berakulturasi dan menyatu padu dengan tradisi dan budaya lokal yang kita warisi sampai sekarang. Selain tradisi dan ritual yang berbeda, penyebutan nama Tuhan di Nusantara ini yang kita kenal dengan ide Sang Hyang Widi juga memiliki perbedaan dengan sebutan Tuhan dalam Weda yang disebut dengan Brahman. Terkait dengan hal itu, dalam video ini kita akan membahas kenapa sebutan Tuhan di dalam Hindu Nusantara berbeda dengan nama Tuhan di dalam kitab suci Weda. Pernahkah kita mendengar ungkapan berbahasa Kawi menjawakan biasa mata? Ungkapan ini ada pada zaman Raja Dharmawangsa Teguh pada abad ke-9 dengan muncul gerakan besar yang bernama mengjawakan biasa mata, yang berarti membahasa jawakan ajaran-ajaran Resi Vyasa. Dari usaha membahasa jawakan Weda tersebut, maka terciptalah nama-nama Tuhan dalam bahasa Kawi yang memiliki makna dan arti tertentu. Pada waktu itu, karya sastra yang berasal dari India mendapat perhatian penuh. Salah satunya Itihasa Mahabharata yang berbahasa Sanskerta disalin ke dalam bahasa Jawa kuno. Di samping membahasa jawakan ajaran Resi Vyasa dan Itihasa Mahabharata, juga membahasa jawakan hasil karya Bhagawan Walmiki yaitu Itihasa Ramayana, khususnya bagian akhir Ramayana yaitu Uttarakanda. Bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi, kata-katanya dipilih oleh para Kawi atau pujangga untuk tujuan kesusastraan dari abad ke-9 sampai abad ke-15. Bahasa Kawi hanyalah sebagian saja dari bahasa Jawa kuno, dan ruang lingkup bahasa Kawi lebih sempit dari bahasa Jawa kuno. Kemudian, bahasa Kawi semakin berbaur dengan bahasa Bali pasca Majapahit berekspansi ke Bali atau pada saat pemerintahan dalam Watu Renggong. Model dan bahasa inilah dapat kita temukan dalam naskah-naskah seperti Lontar, Tutur, Usade, Babat, serta Sastra Kidung dan Kekawin. Di masa selanjutnya, proses mengjawakan biasa mata terus berlanjut dengan mengubah karya sastra sehingga muncul Kekawin Arjuna Wiwaha, Kekawin Bharatayuddha, dan Negara Kertagama, serta karya sastra lainnya yang berkembang sampai ke Bali. Melalui karya sastra inilah, ajaran Hindu disebarkan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, baik melalui cerita pewayangan maupun nyanyian kidung, supaya menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat di masa itu. Dari usaha membahasa jawakan Weda tersebut, maka terciptalah nama-nama Tuhan dalam bahasa Kawi seperti Sang Hyang Widi, Sang Hyang Paramekawi, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Sangkanparan, dan lain-lain. Walaupun mengjawakan biasa mata, namun tidak serta-merta mengganti secara keseluruhan, karena masih mempertahankan nama-nama Tuhan dalam Weda seperti Paramasiwa, Mahiswara, Mahadewa, Narayana, dan lainnya. Dalam konsep ketuhanan Hindu, dijelaskan bahwa Brahman atau Sang Hyang Widi bersifat kekal, imanen, tak terbatas, tak berawal dan tak berakhir, juga menguasai segala bentuk ruang, waktu, energi, serta jagat raya beserta isinya. Di dalam kitab suci Rigveda, Mandala 1, Sukta 164, mantra 46 menyebutkan Ekam Satviprah Bahuda Wadanti, artinya hanya satu Tuhan atau ide Sang Hyang Widi, tetapi orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Jika ada sahabat Hindu Bali yang mau menambahkan sebutan Tuhan dalam Hindu di Nusantara ini, yang tentunya memiliki perbedaan pada daerah masing-masing, dan bisa berbagi di kolom komentar video ini.